Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua untuk senantiasa berupaya berusaha agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya, baik dikala sepi sunyi sendiri maupun di dalam keramaian bersama-sama. Kiranya pesan ini kita sebarkan dan tebarkan kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar semuanya berupaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Hadirin kaum muslimin, guru-guru saya, para ulama, para umara yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat ternama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal oleh seluruh umat Islam tentunya karena kealimannya, juga karena kedermawanannya, karena kejuangannya, dan mungkin semua sisi positif bisa dinisbahkan kepada sosok yang satu ini. Memerdekakan banyak sekali budak yang memeluk agama Islam waktu itu. Ketika memerdekakan seorang budak bernama Amir bin Fuhairah, ayah beliau Abu Quhafah komplain, protes, mempersoalkan kesediaan Abu Bakar memerdekakan Amir bin Fuhairah ini. Ketika Abu Bakar memerdekakan orang-orang lain, misalnya Bilal bin Rabah, Abu Quhafah dan beberapa nama lainnya, sang ayah diam saja, tak ada protes, tak ada komplain. Saat Amir dimerdekakan, mulai muncul protes. Protesnya kenapa? Sang ayah melihat Amir tak potensial, tak memiliki apapun, bukan orang kuat, berbadan kecil, dan maaf sedikit cacat. Nggak bisa diharap apa-apa. Kata ayah beliau waktu itu, seandainya engkau merdekakan budak yang badannya besar dan tegap, mungkin dia akan bisa membantumu, membelamu, menolongmu saat kamu dalam kesulitan.
ini yang engkau merdekakan, jangankan untuk menolong orang lain, untuk membantu diri sendiri saja ia tak mampu. Abu Bakar menjawab dengan kalimat singkat, aku merdekakan dia bukan untuk kepentinganku, tetapi kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya tentu tak paham, ayahnya tentu tak mengerti. Tetapi peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang waktu itu. Apa pentingnya Allah pada seorang Abu Bakar? Apa pentingnya Allah pada satu sosok manusia? Apa Allah berkepentingan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang manusia? Tentu saja tidak. Kita mesti meyakininya. Allah tak butuh kepada apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun. Tetapi Abu Bakar menggunakan bahasa simbolik di situ. Ketika Abu Bakar memeluk agama Islam dan ketika semua orang memeluk agama yang hak dan benar ini, kita melafalkan satu kalimat singkat tetapi sangat sempurna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paruh pertamanya, penggalan kalimat pertamanya, saya bersaksi tak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kalimat ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang menjunjung tinggi keesaan Allah. Beberapa pakar, beberapa pemikir, dan sejumlah filosof memberikan ulasan, rincian, dan penjelasan terhadap kalimat ini tak henti-hentinya, tak habis-habisnya. Beratus-ratus, beribu-ribu halaman kitab telah ditulis, penjelasannya diyakini oleh sang penulis belum selesai, belum tamat. Maka jika ada pembaca, lanjutkan pembahasan ini karena saya tak mampu lagi menjelaskannya. Sejak dari zaman klasik hingga era modern sekarang ini. Ismail Raji Al-Faruqi namanya, pernah menjadi wali kota Jaffa di Palestina sebelum Palestina dianeksasi oleh Israel. Dalam usia yang sangat muda, 28 tahun. Lalu karena Palestina bergolak, terjadi peperangan, dan Al-Faruqi berada dalam incaran pembunuhan, maka Al-Faruqi pun lari, pindah negeri, menetap di negara barat, menulis satu buku tentang kalimat La ilaha illallah, Tauhid and its implication, tauhid dan implikasinya dan pengaruhnya dalam kehidupan. Kalimat la ilaha illallah itu sering diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Penerjemahan seperti ini tentu untuk memudahkan orang memahaminya. Yang dimaksud dengan ilah di sini ternyata bukan hanya yang disembah, tetapi juga yang dicintai. Kalau begitu tak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Kalimat ilaha ternyata bukan hanya makna yang dicintai, juga yang ditakuti. Kalau begitu maknanya juga tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah. Dan kalimat ini juga bermakna tak ada yang lebih dibutuhkan kecuali Allah. Dan seterusnya. Kembali kepada Abu Bakar tadi. Abu Bakar telah membuat mabda' yang sempurna dalam hal ini. Mabda' tempat berpijak. Mabda' dasar untuk melakukan segala aktivitas. Bahwa si Amir ini kumerdekakan bukan karena aku, tapi karena Allah. Karena tak ada yang lebih kubutuhkan daripada Allah. Amir tak butuh kemerdekaannya, tetapi kita yang membutuhkan Allah untuk memerdekakan si Amir ini.
disaksikan oleh banyak sekali orang waktu itu. Dan segera saja Allah tunjukkan bukti untuk memperkuat keimanan orang-orang yang baru memeluk agama Islam waktu itu. Apa pembuktiannya? Saat Rasulullah hendak berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, dan hijrah berada di bawah ancaman pembunuhan. 100 ekor unta sudah dipublis oleh tokoh-tokoh Quraisy, barang siapa yang dapat membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan mereka. Dalam keadaan yang penuh mencekam itu, Rasulullah berdua dengan Abu Bakar diam-diam meninggalkan kota Mekah. Amir bin Fuhairah membawa kambing gembalaannya, sebahagian diantaranya milik Abu Bakar dan sebahagian lainnya milik orang-orang Quraisy lainnya. Pada malam hari, tak ada yang sudi bertanya, tak ada yang mempersoalkan tentang pilihan Amir mengembalakan kambing mulai dari malam hari, karena sebelum-sebelumnya Amir memang tak perlu dipertanyakan. Amir lemah fisiknya, juga lemah mentalnya, lemah jiwanya, lemah akalnya, lemah segala-galanya. Kalau Amir keluar malam-malam, ya biar aja. Kalau Amir gembalakan kambing tengah malam, biar aja. Si Amir kok ditanya, begitulah kira-kira. Seandainya orang lain yang melakukan kegiatan tersebut, mungkin dicurigai ada apa gerangan sehingga mengembalakan kambing di tengah malam buta. Tapi yang dilakukan Amir, tak ada yang pertanyakan. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Putra Abu Bakar bernama Abdullah mengambil susu kambing dari kambing yang digembalakan oleh Amir, lalu diantar ke puncak Gunung Sur itu. Mereka minum, Rasulullah dan Abu Bakar minum dari susu yang diantar oleh Abdullah tersebut. Di siang harinya, jejak kaki Abdullah tertutupi oleh pijakan-pijakan kambing yang jumlahnya tentu saja sangat banyak, dan juga jejak kaki Rasulullah setelah itu juga tertutupi oleh injakan telapak kambing Amir bin Fuhairah yang juga begitu banyak. 3 hari Rasulullah berada di Gua Sur. Segala logistiknya ditanggung oleh Amir bin Fuhairah. Kalau Amir motong menyembelih kambing di tengah padang pasir, nggak ada yang bertanya. Kalau Amir memerah susu kambing di tengah terik matahari, nggak ada yang mau nanya. Seandainya sekali lagi orang lain yang memerah susu di tengah terik matahari, mungkin dipertanyakan, ngapain kamu di tengah terik matahari? Ngapain potong kambing di tengah sini? Ngapain bakar kambing di tengah-tengah padang pasir? Dan seterusnya, dan seterusnya. Allah membalas, memperlihatkan kekuatan tauhid sang Abu Bakar tadi melalui Amir bin Fuhairah. Hadirin kaum muslimat berbahagia, kembali al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tak ada yang dapat mengatasi ketinggian Islam. Seluruh ajarannya tinggi karena disandarkan kepada hanya satu Tuhan, sang pengatur, pentadbir alam semesta ini lewat kalimat la ilaha illallah. Makanya innad dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar, yang hak adalah agama Islam. Kenapa? Karena ajaran tauhidnya sempurna dan benar. Tak ada satu agama pun yang mampu mengajarkan tentang keyakinan sesempurna
Agama Islam mengajarkannya melalui kalimah singkat la ilaha illallah. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Tak ada yang dirindu kecuali Allah. Tak ada yang dicintai melebihi kecintaan kepada Allah. Tak ada yang ditakuti melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di era 1000-an tahun di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Kita hidup 1000-an tahun lebih setelah Amir bin Fuhairah. Tetapi yakinlah bahwa di tengah kita akan kita temukan sosok-sosok seperti Abu Bakar yang menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai mabda'nya. Dan juga tak tertutup kemungkinan kita akan menemukan sosok-sosok seperti Amir bin Fuhairah yang mungkin kita pandang sebelah mata, mungkin kita sepelekan. Tak ada yang sepele ketika disandarkan kepada Allah. Allah akan bayar tuntas segalanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.